Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan tani dimanapun kawan-kawan tani berada. Semoga kabar kawan-kawan tani tidak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya memberitahukan hasil pemberian temu ireng setelah 3 hari penyepraian ya kawan-kawan ya. Bagaimana dampak dan efeknya ke tanaman cabai? Ikuti terus, jangan di skip. Pastinya sahabat tani, para petani cabai penasaran bagaimana khasiatnya. Yuk saya review untuk sahabat tani. Dan saya juga melakukan perawatan cabai dengan menggunakan fungisida TAP, Kalinet untuk nutrisinya, dan insektisida Darmasian untuk mencegah datangnya kutu kebul kawan-kawan ya. 3 bahan aktif tadi nanti saya padukan dan sekarang akan saya beritahukan bagaimana dampak ke cabai temu hitamnya ya kawan-kawan ya. Inilah dampaknya kawan-kawan. Ini kawan-kawan ya, setelah kemarin saya kasih temu hitam di bawah batang dan efeknya ini kemarin tanaman cabai ini terkena virus kuning. Alhamdulillah untuk tunasnya kawan-kawan ya. Untuk tunasnya sudah sembuh. Bisa kawan-kawan cermati ya kawan-kawan ya, ini sudah sembuh, bahkan daunnya ini tidak ada gejala virus kuning lagi. Jadi sangat bermanfaat sekali temu hitam ya kawan-kawan ya. Bisa kawan-kawan lihat ya, ini bekas virus kuningnya dan tuh tunas barunya kawan-kawan ya, bisa pulih seperti mulus seperti awal pertumbuhan ya kawan-kawan ya, padahal sempat terkena virus kuning. Oke kawan-kawan ya, jika video ini bermanfaat mohon dukungan like dan subscribe-nya, dan bisa komen bagaimana cara pengaplikasiannya untuk temu hitamnya. Kemarin saya aplikasikan dengan cara spray dan sampahnya saya tabur ke tanaman cabai yang kuning seperti ini ya kawan-kawan ya. Dan inilah hasilnya setelah 3 hari. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya, ini bukan pasangan, ini asli, daun asli kawan-kawan ya. Nah ini tunasnya sembuh total. Jadi kalau kawan-kawan punya temu hitam, saran saya dibudidayakan ya, karena sangat bagus untuk insektisida nabati cabai. Dan saya perlihatkan yang tanaman cabai yang keriting kawan-kawan. Inilah tanaman cabai saya yang keriting kawan-kawan ya. Dan buahnya sangat lumayan banyak, bisa dilihat kawan-kawan ya, buahnya sangat banyak, besar-besar kawan-kawan. Nih setiap ruas ada buahnya kawan-kawan ya, walaupun keriting tapi ujungnya sudah mulai pulih akibat dispray dengan temu hitam kawan-kawan ya. Ini sebelahnya juga nih, walaupun pulihnya tidak sempurna tapi minimal bisa menghasilkan kawan-kawan ya, seperti ini. Untuk episode kali ini saya tidak membahas tentang itu, saya ingin membahas bagaimana tanaman cabai kita agar terhindar dari patek dan sengatan lalat buah. Maksud saya, tidak ada satupun yang terserang sengatan lalat buah. Semoga sampai finish nanti tidak ada serangan lalat buah dan tidak ada serangan patek. Semua tergantung perawatan kita ya kawan-kawan ya, walaupun di musim hujan seperti ini. Untuk nutrisinya dan funginya akan saya beritahukan untuk kawan-kawan, dan fungisidanya tergolong sangat murah. Alhamdulillah di sore hari ini tanaman cabai masih tampak sehat, walaupun digempur hujan seperti inilah. Buahnya gede-gede ya kawan-kawan ya, gede-gede buahnya, tidak kecil, buahnya gede-gede dan lumayan lebat, walaupun digempur hujan setiap hari kawan-kawan ya. Tanaman cabai saya bisa dilihat tidak ada yang terkena patek ataupun sengatan lalat buah, karena insektisida yang saya gunakan untuk mengendalikan lalat buah baunya sangat tajam sekali. Fungisida untuk saya mengendalikan patek yang cukup ampuh dan bisa mengusir lalat buah sekaligus. Fungisida yang saya gunakan yaitu bermerek dagang TAF kawan-kawan ya. Fungisida TAF berbahan aktif
Dazim dan Mancozeb ya kawan-kawan ya. Ini di tempat saya harganya 35.000. Segini ini 35.000 ya kawan-kawan ya, fungisida sistemik. Dan untuk menjaga tanaman cabai supaya tetap berbuah dan berbunga, tentunya tidak rontok, saya juga menggunakan nutrisi Kalinet kawan-kawan ya. Nutrisinya saya menggunakan Kalinet rollingan dengan MKP kawan-kawan ya, supaya buah cabai tidak rontok dan semakin besar. Tentunya selain boron dan magnesium sulfat, kalium cair seperti Kalinet ini sangat mendukung pembuahan cabai di fase generatif seperti ini kawan-kawan ya. Harga Kalinet di tempat saya ini setengah liter atau 500 ml dibanderol dengan harga 60.000 kawan-kawan. Untuk menjaga sengatan lalat buah, saya menggunakan insektisida andalan saya, Darmasan kawan-kawan ya, dengan bahan aktif Ventoat 60 gram per mililiter air kawan-kawan. Jadi terhindar dari sengatan lalat buah dan sekaligus patek ya kawan-kawan ya. Oke, saya tidak ada maksud untuk menggurui, saya hanya ingin mengedukasi. Semoga apa yang saya ketahui bisa bermanfaat untuk para petani cabai seperti saya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu kawan-kawan ya, ini adalah air biasa ya kawan-kawan ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya, atau dikira ada yang saya tutup-tutupi. Oke kawan-kawan ya, langsung saja untuk fungisida tapnya. Karena ini airnya cuma 2 liter, saya kasih seujung sendok teh kawan-kawan ya, ujung sendok teh. Warnanya biru kawan-kawan ya. Untuk nutrisi Kalinetnya kawan-kawan ya, saya kasih 1 sendok makan. Saya kasih 1 sendok makan kawan-kawan ya untuk 2 liter air, supaya tanaman cabai semakin berbuah lebat kawan-kawan ya. Dan untuk insektisida penjaga lalat buah supaya tidak ada sengatan lalat buah, insektisida Darmasan, saya menggunakan 1 sendok makan kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, langsung saya aplikasikan. Cara aplikasikannya dari atas saja kawan-kawan ya, seperti ini. Karena insektisida Darmasan itu telah selaminar kawan-kawan ya. Oke, ini teman-teman ya, ini sudah selesai saya spray. Ini baru saja saya spray. Dan semoga 2 jam ke depan tidak hujan karena cuacanya sangat mendung kawan-kawan ya. Dan ini yang bule sudah mulai, buahnya sudah mulai banyak kawan-kawan. Dan ini yang tinggi buahnya alhamdulillah lumayan banyak. Setiap ruas, walaupun ruasnya panjang-panjang, setiap ruas ada buahnya. Dan untuk kerontokannya tidak begitu banyak kawan-kawan. Ini juga kawan-kawan ya, buahnya semakin banyak. Oke teman-teman ya, ikuti terus setiap kali saya mengupload video, mohon ditonton agar bisa mengedukasi kawan-kawan. Jika kawan-kawan ingin menanam cabai, pas sekali menemukan channel Mas Iwan Petani Biasa. Dan saya mohon dukungan like dan subscribe-nya kawan-kawan ya. Para teman-teman yang ada di sana, tidak ada maksud saya sedikit pun dalam hati saya untuk menggurui. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya ketahui tentang merawat cabai di musim hujan ya kawan-kawan ya. Sedikit banyaknya semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Tentunya setiap petani memiliki cara sendiri-sendiri untuk merawat tanaman cabainya ya. Saya pamit undur diri, tidak ada maksud sedikit pun di hati saya untuk menyindir atau menyinggung ya. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.